menyampaikan bahwa ternyata coach ini pengusaha kulit juga ya? Ya. Iya, pengusaha kulit. Nah, saya nih gini coach nih. Tadi yang bikin saya merinding adalah knowledge will give you power but character respect. Nah, itu nih. Jadi pengetahuan akan memberimu kekuatan, tetapi karakter memberimu kehormatan. Harga diri itu dong. Coach ya. Seperti ini menarik sekali nih coach ya. Nah, ini kita nih coach, saya ini penasaran nih dari ini. Tadi yang pertama ini adalah mengenal diri sendiri. Ya tadi itu ada yang tadi disampaikan oleh coach. Yang kedua adalah mindset diri kita, mindset kita. Apakah mindset kita bisa berubah atau seperti apa? Tapi yang saya membuat penasaran ini adalah yang ketiga nih. Start with why. Nah, saya mau nanya why nih. Ini trigger apa nih? Ini trigger apa coach ini kok masih mau berbisnis? Sedangkan coach ini kan gini. Coach ini kan sekarang karyawan BUMN nih. Dan memang coach ini nggak main-main nih, ya kan, orang nomor 2 di human capital kan seperti itu nih coach nih. Dan kan nggak mudah juga nih kan gitu. Makanya saya bertanya itu pertama, why sih coach gitu kan. Terus yang kedua bicara how-nya yang terakhir nih. Jadi gini coach. Rata-rata nih mungkin kalau yang saya lihat dulu saya sebelum masuk Jasa Marga, saya itu mencoba belajar adu nasib sebagai sales coach. Dulu saya itu keliling Indonesia itu coach ke Matahari. Bagaimana saya menjual liontin. Dulu itu master saya orang Malaysia tuh coach, tapi itu zaman tahun 92. Nah, itu dulu ini segelintir liontin. Padahal ini mungkin aspal, Dok. Tapi ketika kita kemas, harganya jadi ratusan ribu pada satu yang mahal. Nah, ini saya mau nanya nanti nih. Nah, itu yang pertama saya tanya nih, trigger coach nih yang memang sudah mapan, nyaman kok masih juga berbisnis kan seperti yang pertama. Yang kedua, ketika mungkin untuk di posisi middle kayak coach nih, ya kan, menjual jaket kulit atau serba kulit deh di kantor. Nah, itu kira-kira pandangan sekeliling itu seperti apa? Saya pengen tahu coach sebenarnya sudah banyak pertanyaan nih coach yang sudah masuk nih. Tapi sebelum para roster yang bertanya, saya sebagai host yang ingin bertanya. Coach, silakan coach. Okay. Penasaran saya ini. Makasih Pak. Jadi Bapak Ibu roster sekalian, pertanyaan yang pertama itu trigger itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi trigger saya melakukan sebuah bisnis itu pengen membantu banyak orang di luaran sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya ada panggilan jiwa sih. Karena saya ngelihat pensiunan yang mohon maaf ya, yang tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik, akhirnya dia terpuruk dengan dirinya sendiri. Artinya besaran berapapun yang pensiunan terima, selama pensiun itu tidak bisa mengolah dengan baik, kembali berapapun itu. Okay. Jadi kalau ngelihat itu beberapa pensiunan di tempat saya bekerja, bahkan saya melakukan riset ya ke beberapa company juga. Bahkan beberapa pensiunan, ya mohon maaf setelah pensiun dia bekerja sebagai tukang parkir. Dia berharap ke anaknya, tapi ternyata anaknya tidak seperti apa yang diharapkan. Jadi banyak hal kondisi-kondisi di luar dugaan kita. Jadi itu yang membuat saya jadi miris ya. Oh jangan sampai ketika saya aktif hidup bergelimpangan, tapi ketika nanti pensiun saya hidupnya pas-pasan. Itu yang saya nggak mau. Terbalik 360 derajat. Jadi saya harus bisa menata dari sekarang, bisa membantu banyak orang di luaran sana, harapannya ada income yang nantinya efek domino dari apa yang saya lakukan. Seperti itu sih trigger awalnya. Terus yang kedua terkait dengan bagaimana ngerespon saya jualan di kantor. Iya. Jadi saya salah satu bisnis saya itu travel, salah satunya bisnis pulsa juga. Jadi pulsa juga. Jadi, coach masih kurang kaya apa coach ya? Jadi pulsa itu kan selisihnya lumayan ya. Per sekali order itu bisa 5.000 perak. Selisihnya. Tapi ketika kita bisa ngambil, anggaplah dapat 20 orang, 30 orang satu hari kan lumayan kan? Betul. 5.000 kali 20 orang 100.000 kan lumayan buat makan hari itu kan. Jadi itu kadang-kala kecil, tapi ketika kita itu dikumulasikan itu lebih besar lagi dapatnya. Jadi sebenarnya yang respon saya kepada lingkungan, saya nggak malu untuk menyampaikan bahwa saya jualan ini ya. Saya menyampaikan produk-produk apa yang saya miliki. Nah, termasuk ada salah satu OB yang order ke saya. OB order ke coach? Iya, ke saya ada order produk kulit, terus ada juga driver order ke saya. Saya pun harus melayani totalitas. Saya tidak membedakan entah mau direktur, entah mau apapun yang order ke saya. Di dalam kantor kita emang ada jabatan ya, tapi ketika keluar kantor kita profesional.
Kita benar-benar saya sebagai pebisnis, ayo kita jalankan. Dan OB-nya adalah customer-nya. Customer adalah raja. Itu yang saya jalankan. Jadi emang benar-benar mengubah mindset kita ya. Karena jangan sampai kita mindset di kantor yang punya kedudukan itu kita bawa keluar sebagai pebisnis. Itu dua hal yang berbeda. Seperti itu. Yes, larinya dari benang merahnya adalah mindset. Mindset kita. Bagaimana kita memainkan mindset diri kita. Dan itu nggak gampang, Coach. Kuncinya cuma satu, apa itu, latihan. Latihan, oke. Berarti nanti ada next nih, Coach ya. Ada next, nanti Coach akan kita undang untuk latihan. Harus ya, latihan. Dan harus latihan. Dan memang offline ya, Coach ya. Oke, baik, Coach. Mungkin sudah banyak pertanyaan dari roster kita nih, Coach, dari Jasa Marga. Pertanyaan pertama dari Pak Asep Sopian Deni dari Jagorawi nih, Coach. Jadi kebetulan Pak Asep Sopian Deni ini dia operasional, Coach. Tapi Asep Sopian ini kalau kita lihat nih, Coach nih, beliau ini sangat aktif untuk learning, Coach. Belajar learningnya seperti itu. Saya melihatnya seperti itu nih. Nah, pertanyaannya terkait membangun karakter wirausaha selalu ada kendala. Itu biasa ya, Coach ya. Atau rintangan, terutama kapital dan keterbatasan digital mindset, strategi atau upaya maksimal. Ini kira-kira apa ya konsep agar usaha bisa terukur, bisa maju maupun eksis di sepanjang masa. Nah, kayak melihat tadi kayak Coach tadi bilang tuh, kayak mungkin ada masanya batu cincin. Iya, ya Coach ya, iya. Batu akik. Batu akik kalau kita nggak bisa memainkan, itu mungkin 1 hari 2 hari harga dari 1 juta jadi 20.000. Iya. Tapi bagaimana caranya sepanjang masa itu 1 juta, Coach? Itu kayak gimana? Silakan, Coach. Ya, makasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Boleh naik dulu pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan karakter ya. Karakter ini balik lagi. Sebaiknya kita harus bisa memperkaya jaringan kita, memperkaya. Kenapa kita harus punya banyak teman? Kenapa kita harus punya teman itu dari segala usia? Biar mematangkan kita. Ketika menghadapi customer yang level usia mungkin 50-an, customer yang level milenial, customer yang level zilenial, itu yang akan mematangkan kita. Jadi kuncinya adalah latihan. Kita harus bisa berlatih kepada seluruh customer dari segala usia. Itu yang pertama. Terus terkait dengan modal. Sebenarnya modal ini kita ketika untuk usaha di awal, sebaiknya jangan langsung punya produk sendiri. Sebaiknya kita latih dulu mental kita. Contoh, ada produk teman nih, tak bantu jualin ya. Tapi mohon izin saya naikkan dulu, harganya sekian rupiah. Minimal itu dulu, ngelatih mental kita. Kita berani dikomplain ya. Jangan sampai pas kita dikomplain, kita marah balik ke dianya kan. Bagaimana, saya pernah ada kejadian, ini orang tua angkatnya saya, dia order ke saya, baju, kebetulan saya order ada bisnis kaos juga, kaos impor. Dia udah order 2 lusin ke saya. Barangnya udah di saya tinggal nganter, kebetulan tinggal depan rumah. Dia order, tiba-tiba pagi dia ngomong, Har, sorry ya, batal. Ketika saya ngerespon itu negatif, artinya saya udah kurang bagus tuh hubungannya. Saya ambil aja positifnya, oh ini mungkin saya bisa pakai buat yang lain. Jadi selalu lihat positif. Yang namanya bisnis itu bukan keuntungan semata, bukan profit semata. Kita harus bisa menjaga silaturahmi. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Karena jangan sampai customer kita hilang 1, dia ngomong kemana-mana, akhirnya hilang banyak. Jadi kontrol diri kita. Kemudian terkait dengan keterbatasan. Jadi sebenarnya kalau keterbatasan digital, keterbatasan diri kita, kuncinya cuma 1, kolaborasi dengan yang lain. Contoh, bisnis yang saya jalankan, itu tidak semuanya saya yang handle. Karena saya tahu, saya ini terkait dengan IT, terkait dengan website, seumpamanya saya nggak jago. Makanya saya nge-hire orang. Saya kolaborasi dengan orang yang bisa melengkapi apa yang saya tidak bisa. Itulah pentingnya kolaborasi. Nah, terkait dengan strategi, ini ada yang namanya business plan. Nanti saya izin share ya, mungkin bisa di-share ke Bapak Ibu Roadster terkait dengan business plan. Silakan Bapak Ibu isi di situ. Jika ada pertanyaan bisa japri langsung ke saya. Ini free, silakan aja Bapak Ibu isi itunya, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung direct ke saya. Bisa, Coach, nanti mungkin bisa dikirim ke kita. Nanti kita akan share, Coach. Siap. Nanti silakan diisi ya, Coach. Betul. Ya. Oke, nanti Coach yang menilai itu. Siap. Silakan, Coach. Oke, itu aja dari saya, semoga terjawab ya. Baik, terima kasih Pak Asep Sopian, karena tadi mau saya tampilkan
sepertinya kayaknya pakai baju biru nih Pak Asep nih. Jadi nggak begitu tertampak. Enaknya sih memang interaktif ya coach ya, biar mungkin bisa menanyakan langsung. Tapi kuncinya tadi yang saya tangkap itu adalah jaringan. Iya. Tetapi bagaimana kita mengontrol supaya jaringan itu melebar dengan hal yang positif. Betul. Jangan sampai ketika ada satu kendala, dia memulangkan produk yang kita jual, itu menjadi sisi negatif. Bener. Jadi bisa jadi mereka nanti malah ngomong tuh kemana-mana. Oh itu di rumahnya Coach Hari itu ternyata barangnya nggak begini. Betul. Nah itu jadi menjadi kendala kita ya Coach ya. Oke baik, mantap sekali Coach. Oke mungkin selanjutnya dari Bu Neneng Fatihah. Mungkin panitia tolong bantu untuk di spotlight. Silakan untuk bertanya langsung. Bu Neneng silakan Bu untuk bertanya langsung dengan Coach Hari Bu. Silakan. Selamat sore, salam kenal. Suaranya terdengar? Bagus, jelas? terdengar. Jangan bosan ya Pak Anton. Oh aman. Dan beliau juga aktif dalam segala learning. Silakan, Bu Neneng. Iya. Sedikit curhat gitu kan. Mungkin beberapa tahun ke depan juga akan mengalami masa purna bakti gitu ya gitu. Kira-kira mempersiapkannya tuh kan harus dari sekarang ya gitu. Kalau seandainya yang seperti tadi saya disampaikan di chat, pasangan kita kurang berkenan gitu ya untuk dunia usaha, bagaimana tuh tantangannya? Terima kasih. Jadi kurang support ya, mungkin gitu ya Bu Neneng ya. Iya siap, silakan. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jawabannya cuma satu, tampar mereka dengan bukti. Oh, jadi kadang-kala kita niatnya saya pengen usaha, tapi cuma ngomong saja, tidak ada bukti. Jadi kalau saran dari saya sebaiknya, ayo dari ibu apa nih yang bisa ibu lakukan? Oh mungkin saya mulai anggaplah jualan jilbab nih. Jadi udah dapat keuntungannya dulu, baru sampaikan bahwa saya udah punya reseller ya di mana-mana. Nah, sama juga ketika saya memulai bisnis di keluarga pada protes. Kurang apa lagi sih? Tetangga pun pada nyinyir. Kurang apa lagi sih? Emang kurang duitnya? Kurang dari kantor? Bukan masalah kurangnya. Saya ini pengen membantu orang. Jadi balik lagi ya why-nya. Niat kita apa sih? Kalau niat kita pengen nyari duit, dapat duit, udah selesai, puas kan? Tapi kalau saya ini pengen bantu orang. Bahkan saya meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Jadi kadang-kala kita berbisnis dengan bekerja, kita itu menunggu waktu luang kan? Oh saya ada waktu luang, saya pengen bisnis. Kalau saya tidak, saya meluangkan waktu untuk bisnis. Jadi saya ngatur kapan saya bekerja, kapan saya berbisnis. Semoga terjawab ya Bu. Gimana Bu Neneng? Terima kasih. Ya, artinya jadi gini mungkin ya Pak. Gimana silakan Bu Neneng. Ngumpet-ngumpet Bu intinya Bu. Sekarang. Mungkin intinya ngumpet-ngumpet tapi hal nanti positif. kalau dia nggak direstui, kan ridhonya suami itu kan menjadi barokahnya juga usaha gitu. Harapannya sih ya tadi dukungan tetap gitu, tapi ya dimulai dari sekarang. So. Amin. Cukup ya Bu Neneng ya, terima kasih banyak. Oke baik, bagus ya coachnya. Jadi tantangannya itu malah dari pasangan coach. Tapi sudah ada siap untuk memasarkan satu produk misalkan. Tadi Coach sudah menyampaikan. Baik, terima kasih Coach. Selanjutnya Coach dari Nugraha, Coach dari ini MTN. Jadi Jasa Marga Group Coach ya. Jadi bertanya bagaimana caranya membangun mental menjadi seorang master ya gitu ya. Pak Nugraha ya. Menjadi master bagi diri sendiri dulu. Nah, silakan Coach. Ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kebetulan saya benar-benar mengenali dirinya saya itu 2 tahun yang lalu. Jadi saya selama hidup sampai di usia 31-32 itu belum mengenal siapa diri saya. Saya menjadi pekerja terbaik. Semua orang memberikan apresiasi ke saya, tapi itu di luar fungsinya saya ya. Tapi di dalam fungsinya saya, satu lantai itu mereka nyinyir. Mereka nggak nyaman dengan saya. Bahkan saya pernah dikucilkan dalam satu lantai. Setelah saya flashback, oh ternyata saya yang salah. Kacamatanya saya selalu pengen pakai kepada semua orang. Sehingga setelah saya mengenal diri saya mengetahui siapa saya akhirnya bisa mengontrol. Jadinya kayak bunglon sekarang. Ketika saya bertemu dengan orang yang dominan, saya bisa seperti itu.
Ketika saya bertemu dengan orang yang compliant, saya bisa detail, saya bisa menjelaskan aturan main. Begitu pula analogi yang naik mobil tadi ya, naik mobil ketika tikungan kita tancap gas kan bisa nabrak. Sama juga dengan diri kita. Jadi penting banget kalau pertama kali kita lakukan, kenali dulu diri kita. Siapa sih saya? Kenali diri kita, karena sebenarnya di diri kita itu ada 2 karakter. Satu karakter dalam keadaan normal, satu karakter dalam keadaan pressure, dalam keadaan tekanan. Ketika kita sudah mengenali diri kita, coba dipraktekkan, latih lagi. Karena segala sesuatu itu butuh latihan. Mau juara olimpiade, kuncinya kan cuma satu, latihan. Tidak ada yang lain. Begitu pula kalau pengen menjadi seorang master, kuncinya latihan. Tapi sebelum latihan, kenali dulu siapa diri kita. Semoga terjawab ya, Pak Nugraha. Gimana Pak Nugraha? Sudah cukup, Pak? Oke, cukup. Baik, terima kasih Pak Nugraha. Baik, mungkin selanjutnya ini, Coach ini bagaimana nih? Nah, ini yang tantangan kembali kita sebagai karyawan. Dan memang sudah dicontohkan oleh Coach ya. Bagaimana cara merintis usaha sambil bekerja, artinya bisa berjalan bersama-sama. Silakan. Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya. Tapi sebelum saya masuk ke sini, saya pengen sharing terkait dengan dunia sekolah dulu ya. Di sekolah itu antara prestasi dengan organisasi. Biasanya kan jomplang ya. Orang di organisasinya bagus, prestasinya nggak bagus. Atau sebaliknya, di organisasinya bagus, prestasinya nggak bagus. Tapi dari SMA pun saya sudah bisa membuktikan. Di organisasi saya ketua OSIS, di prestasi saya peringkat umum. Jadi emang bisa mengimbangi. Kuncinya adalah meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Terkadang kita mau bisnis dari pagi nih, pagi sampai sore kerja. Kan ada waktu sore sampai malam. Kalau alasannya capek, artinya kan balik lagi ke diri kita. Kita mau berubah atau tidak. Kuncinya adalah luangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Kalau kita sudah step nih ke diri kita, saya pengen bisnis tiap hari Sabtu. Artinya kita meluangkan waktu tiap hari Sabtu. Jangan diisi dengan kegiatan yang lain. Kalau ternyata ada pekerjaan yang lebih harus lembur nih, artinya bisnis kita diundur. Karena kalau disuruh milih antara bisnis dengan pekerjaan, karena kita punya kewajiban di kantor, kita harus lebih mendahulukan pekerjaan. Jadi minta tolong itu diperhatikan juga ya, buat Bapak Ibu roadster sekalian, ketika ada pilihan antara pekerjaan dengan bisnis, tolong dipilih pekerjaan, karena kita punya ikatan kontrak dengan pekerjaan tempat kita bekerja saat ini. Semoga terjawab ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin selanjutnya nih Coach nih, pertanyaan dari Ibu Ida Mariati. Mungkin panitia mohon dibantu, jadi nanti mungkin bisa spotlight. Nanti silakan Bu Ida untuk bertanya langsung. Oke, off ya. Oke, baik. Jadi Bu Ida mempertanyakan gini Coach, mohon pencerahan cara untuk mengetahui peluang usaha yang sangat menguntungkan saat ini dengan modal yang kecil. Bu Ida silakan mungkin langsung, mau ingin bertanya langsung, silakan. Sudah cukup Bu Ida? Oke, baik. Gimana Coach? Jadi mohon pencerahannya dari Bu Ida. Coach. Oke, jadi kalau terkait dengan bisnis yang peluang usaha yang sangat menguntungkan ya, masalah keuntungan, balik lagi ya, jangan pernah dikit-dikit kaitkan dengan profit. Yang namanya bisnis itu adalah membantu orang lain. Coba dicek di lingkungan kita. Oh ternyata di lingkungan kita ini perumahan, yang dimana perumahan ini mereka itu butuh, contohnya tidak ada yang nyuci. Artinya kan peluang usaha di situ adalah bisnis laundry. Coba lihat di lingkungan kita. Di lingkungan kita itu butuh apa sih? Di lingkungan kita masalah utamanya apa sih? Contoh, di perumahan, oh ternyata perumahan ini menggunakan token listrik semua. Itu kan salah satu peluang usaha. Kita tinggal menyampaikan ke mereka, silakan Bapak Ibu order ke saya, maksimum pembayaran H+2 seumpamanya. Silakan order aja, nanti kami kirimkan. Masalah uangnya nanti biar kami ambil ke rumah. Itu kan salah satu layanan yang kita berikan. Jadi kalau ditanya mana yang paling menguntungkan, jawabannya coba cek ke lingkungan kita. Di lingkungan kita, mana masalah yang paling besar dihadapi oleh orang-orang. Itulah peluang yang paling besar. Semoga terjawab ya, Bu. Tolong untuk suaranya masih di mute, Bu. Di unmute, Bu Ida. Ya. Ya. Pak,
ini persiapan masa pensiun nih Pak, kebetulan bentar lagi pensiun. Ya, yang mau jadi pertanyaan saya, dengan modal kecil yang tadi Bapak bilang bahwa dilihat dari sekitar kita apa ide-ide yang akan kita lihat untuk menjadikan modal usaha kita dengan modal kecil. Nah, yang saya ingin tanyakan dari Bapak sendiri Pak, kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan tadi pensiunnya, persiapan masa pensiun supaya tidak salah langkah. Kira-kira ide yang paling menguntungkan itu apa ya Pak? Mohon bocorannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau terkait dengan bisnis yang akan dijalankan, tiap orang pastinya berbeda-beda. Ibu dengan saya, dengan yang Pak Anton, dengan yang lain itu pasti berbeda-beda. Nggak bisa digeneralisir. Kebetulan kemarin pada saat saya menjalankan bisnis kulit di era pandemi, ternyata itu bisa menembus 3 digit di net profitnya. Omsetnya kan bisa kebayang kan. Profitnya aja 3 digit, bagaimana omsetnya. Itu dalam waktu 6 bulan. Salah satu triggernya kita untuk meningkatkan profit yang tinggi, membantu orang lain sebanyak-banyak di luaran sana, itu jaringan. Jadi Ibu untuk saat ini tolong perluas jaringan dulu. Jangan sampai temannya itu aja. Karena yang namanya kita mau jualan kan harus perluas jaringan kan. Harus perluas networknya kita kan. Nah, kayak kita punya teman SD, punya teman SMP, tolong disapa aja dulu. Disapa, silaturahmi, teman kuliah. Jangan sampai pas kita punya bisnis, baru kita sapa mereka. Artinya kan pada saat ada kepentingan aja kan baru kita tegur mereka. Sebaiknya yang namanya silaturahmi itu dijaga dari sekarang. Sebelum nanti tiba pada saat masa pensiun, masa purna bakti, itu udah mulai dipupuk nih. Teman-teman yang teman SD, teman SMP, disapa aja dulu. Sekali-sekali kita ketemuan di mana. Nah, jangan sampai pas reunian kita sendiri nggak datang. Padahal kita mau berbisnis kan. Kita mau jualan kemana kalau tidak ada pasarnya kita. Jadi itu mungkin salah satu trik. Kalau terkait dengan produknya, harus di cross check dengan lingkungan Ibu sendiri sih. Itu tidak bisa digeneralisir. Seperti kalau di perumahan itu bisnis laundry salah satu yang menjanjikan ya. Bisnis kalau kayak token listrik, orang-orang pakai voucher di perumahan itu salah satu juga. Terus kalau perumahan itu salah satu bisnis bangunan, karena yang namanya renovasi rumah itu secara berkala pasti ada. Itu salah satunya, tapi tidak bisa digeneralisir kepada semua orang. Seperti itu, semoga terjawab ya. Bagaimana Bu Ida? Sudah cukup? Cukup ya? Oke, siap Bu Ida, terima kasih banyak. Mungkin nanti kalau memang sibuk bekerja, belum bisa kemana-mana silaturahmi, tadi yang Pak Coach bilang tuh, bisa melalui handphone aja Coach ya, say hello dulu, setelah itu baru kita mainkan produk kita itu mungkin ya Coach ya. Oke, baik, terima kasih Bu Ida. Oke, selanjutnya ke Pak Auji dari JPT, izin bertanya, apakah bisa sharing nih Coach, bagaimana sih cara mendevelop super team di saat Coach menjadi karyawan dan menjalankan bisnis? Oke, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Kebetulan salah satu materi yang sering saya bawakan itu terkait dengan collaborate action ya. Jadi kolaborasi tapi harus ada eksekusinya. Jangan sampai kita berkolaborasi tapi hanya sekedar teori ya, sekedar wacana. Jadi kalau yang mendevelop mereka, saya harus memahami dia dulu. Sebelum memahami dia, sebelum mengerti dia, saya harus kontrol siapa diri saya dulu. Kuncinya ada 4 untuk mempengaruhi mereka. 1, kita kenali siapa diri kita. 2, kita kontrol diri kita. 3, kita pahami siapa dia. Yang 4, baru pengaruhi dia. Jadi untuk mendevelop mereka, harus kita benar-benar kontrol siapa diri kita. Kontrol diri kita, pahami diri kita, baru kita bisa memahami mereka, baru kita pengaruhi mereka. Kita bisa kembangkan dia kalau kita bisa memahami mereka. Kita bisa pengaruhi mereka. Kalau kita tidak bisa memahami dia, tidak bisa mempengaruhi dia, apapun yang kita berikan itu nggak bakalan didengar sama dia. Dan nggak nyambung pemahamannya. Jadi harus benar-benar kita harus pahami dia. Jadi kalau member-membernya saya, timnya saya benar-benar mendalami dia. Saya nanya aktivitasnya dia dari pagi sampai malam itu. Chemistry-nya harus dapat biar ngeklik dulu. Iya. Ketika kita udah ngeklik, saya nanya, oh bisanya diganggu jam 7 sampai jam 9 malam. Artinya waktu itu aja yang saya sesuaikan. Jadi saya tidak benar-benar mengontrol, benar-benar memahami siapa dia agar bisa mendevelop dia. Seperti itu.
Dan itu nanti terbungkus menjadilah ketika bisnis berjalan kitanya jalan-jalan. Betul. Seperti Coach ya. Jadi bisnisnya jalan, kitanya liburan Kita ya. liburan gitu Coach ya. Benar. Oke, baik. Terima kasih dari Auji dari JPT. Selanjutnya dari Jet Roadster dari Lutfia Endah. Panitia mohon di spotlight mungkin. Pertanyaannya cukup bagus juga. Silakan. Silakan. De Lutfia Endah. Baik, bertanya langsung dengan coach kita ya, silakan. Baik, selamat siang Bapak. Perkenalkan saya Lutfia dari Jet Roadster. Jadi di sini saya mau bertanya hal dasar yang tadi sebelum penjualan kan tadi Bapak menyebutkan adalah untuk menentukan target pasar ya Pak ya. Nah, biasanya itu bagaimana cara membuat target pasar yang tepat? Karena kadang kan kita tuh ingin mencakup semua target gitu Pak, ternyata tidak efektif gitu. Dan bagaimana solusinya saat terlanjur membuat target yang salah, karena dampaknya bisa menjadi efek domino ke bisnis kita gitu. Terima kasih Pak. Ya, oke. Makasih Bu Lutfia. Jadi kalau konsep yang saya pakai untuk menentukan target pasar, biasanya saya tes pasar dulu. Contoh nih, ketika saya punya produk-produk kulit, saya tidak langsung lempar ke pasar ke banyak orang ya. Tapi saya mencoba kira-kira siapa nih yang objektif untuk menilai. Saya tes dulu, anggaplah saya pengennya ke kalangan milenial. Saya tes ke milenial, kasih gratis ke dia, kira-kira gimana nih tanggapannya dia. Oh bagus, emang ini dibutuhkan, oh ini kayaknya kurang nih, ini harus ada tambahan ini. Masukan itu saya tampung. Saya coba naik nih ke yang baby boomer seumpamanya generasi yang senior. Saya sampaikan ke dia, oh ternyata seleranya berbeda. Ketika seleranya berbeda, terus yang mau satukan itu kan nggak mungkin. Akhirnya untuk produk ini itu segmennya ke sini, produk yang satu itu segmennya ke yang senior. Jadi kita sebelum benar-benar ngelempar produk kita ke pasar, sebaiknya itu tes pasar dulu. Kita buat memastikan produk kita benar bisa diterima atau tidak. Jangan sampai kita jadi dibully ya, dikomplain sama orang-orang. Karena kan kasihan nama kita. Sekali kita cacat, itu efek dominonya bisa kemana-mana. Padahal uangnya nggak seberapa kan. Tapi buliannya itu bisa sepanjang masa. Apalagi yang beli itu keluarga kita. Jadi balik lagi, tujuan kita bisnis bukan mencari keuntungan. Tujuan kita bisnis adalah membantu mereka. Apa masalahnya mereka? Masalahnya dia kayak tadi, oh saya butuh dompet yang butuh slotnya itu ada 10. Butuh ininya ada tempat ini. Artinya kan kita menjawab apa yang dia butuhkan kan. Artinya masalahnya dia menjadi produknya kita. Itulah mindset seorang pebisnis. Semoga terjawab ya. Jadi artinya mungkin gimana? Udah cukup? Dea Lutfia? Atau mungkin ada yang lainnya? Nggak cukup? Cukup. Terima kasih ya kasih Pak. banyak. Ya, jadi mungkin kita harus pintar-pintar melihat pangsa pasar. Iya. Seperti itu ya Coach. Jangan sampai ketika kita niatnya membantu kawan, tapi kita nggak tahu nih, ternyata produk ini mungkin sudah kuno atau seperti apa usaha. Mungkin seperti itu ya Coach ya. Jadi harus benar-benar dites dulu sebelum melempar keluar. Iya, ketika dilempar keluar, nah dari situ tuh baru tuh cek ombaknya tuh ya. Gitu ya Coach ya. Oke, baik. Coach, ini ada pertanyaan dari Pak Tatang Coach dari JMT. Bagaimana cara coach mengatur waktu? Ini coachnya nih, kan? Ini bagaimana cara coach mengatur waktu untuk bekerja dan bisnis? Minta tipsnya dong, bagaimana sih coach bisa mempertahankan, membangun, mengembangkan bisnis? Mungkin di spotlight Pak Tatang ini sebenarnya pedagang juga Pak, coach ya. Mungkin Pak Dek silakan, Pak Tatang silakan. Mungkin langsung, tolong di unmute Pak Dek untuk Pak Tatang. Terima kasih. Selamat siang, Coach. Ya. Itu, Coach, izin bertanya, Coach. Mungkin Coach bisa sharingkan bagaimana cara mengatur waktu ya antara bekerja dan bisnis ya. Tentunya ini menyita waktu banyak. Dan saya minta tipsnya, Coach, bagaimana mempertahankan, membangun dan mengembangkan timnya Coach sendiri. Terima kasih, Coach. Oke. Makasih. Jadi beliau ini punya bisnis juga, Coach. Iya. Siap. Makasih, Pak Tatang. Jadi kalau sharing dari saya, tipsnya itu saya sudah mulai meninggalkan yang namanya mengatur waktu. Yang saya atur adalah mengatur energi. Bagaimana energi saya itu harus selalu fit setiap saat. Kalau waktu udah pasti kan 24 jam kan. Kuncinya kita buat jadwal, luangkan waktu bukan menunggu waktu luang.
Tapi challenge selanjutnya adalah bagaimana dengan energi kita. Salah satu untuk menaikkan energi itu silaturahmi. Jadi kadang-kala saya ngedrop, akhirnya saya nelpon sana sini aja dulu. Nyambung biar energi saya naik dulu. Pada saat saya ada komplain, ada yang membuat mood saya rusak, saya coba rilis ke yang lain. Saya coba apakah saya bisa makan semuanya salah satu pelarian untuk recovery energi, atau bisa nelpon ke teman, ngobrol sana sini, ketawa-ketawa dulu. Jadi sebenarnya kalau masalah manajemen waktu tinggal buat tata waktunya. Kalau kita punya keinginan banyak, kuncinya adalah 6 target per hari. Jadi malam kalau bisa kita sudah tentukan nih, besok saya mau ngapain. Jadi jangan sampai pagi baru kita mau nyusun, saya mau apa nih. Nah, sehingga jadwalnya kita itu udah tertata. Kalau di kompleks saya dijuluki dengan Mr. Planning. Karena saya sangat terencana. Hari ini tuh saya jam berapa udah jelas mau ngapain. Jadi kita harus merencanakan, tapi balik lagi harus ada plan B. Ketika ini tidak terlaksana dengan apa yang kita harapkan, apa nih yang selanjutnya? Segelintir orang yang tidak mengerti siapa dirinya, akhirnya depresi. Akhirnya merasa kok ada yang tidak sesuai ya. Nah, ini juga yang perlu, kalau kita kenali diri kita bisa berdamai dengan diri kita, berdamai dengan lingkungan, tidur kita akan nyenyak. Tapi kalau tidak bisa, kita bisa jadi insomnia. Kepikiran, apa sih yang miss? Apa sih yang tidak sesuai? Kok tidak berjalan sesuai dengan rencana? Seperti itu, Pak Tatang. Semoga terjawab ya. Pertanyaan kedua bisa, Coach? Ya. Pertanyaan kedua tadi, Coach, bagaimana sih tipsnya? Yang mempertahankan. Mempertahankan ya gitu, Pak Tatang ya? Ya. Terkait dengan istiqomah, mempertahankan bisnis ini agar tetap jalan ya. Nah, kalau yang dulu, saya itu senangnya bisnis sendiri. Ketika saya bisnis sendiri, ternyata itu kan efek dominonya, ketika saya tidak jalan, saya nggak dapat apa-apa. Sehingga untuk menjaga kesinambungan, saya bentuk tim. Yang dimana tim ini itu lebih dari 2 atau 3 orang. Sehingga bisa saling mengingatkan, saling reminder. Ketika kita keluar dari rel nih, ada yang ngingetin, ini udah tidak pernah aktif nih. Ada yang ngingetin. Jadi sebaiknya Pak Tatang udah ngebentuk tim dulu nih. Tim inilah yang punya satu visi misi, punya tujuan yang sama. Ayo kita bareng-bareng mewujudkan bisnis kita. Itu agar istiqomah. Karena kalau sendiri itu kadang-kala ketika kita down nggak ada yang ngingetin. Tapi ketika rame-rame dengan catatan semuanya jangan mundur. Itu sih. Jadi harus ada yang saling support antar satu dengan yang lain. Semoga terjawab ya, Pak Tatang. Terima kasih, Coach. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Tatang. Oke, terima kasih Pak Coach. Ini baru 1,5 jam, Pak Coach. Kita jatahnya 3 jam nih untuk hari ini, Coach. Iya, biasanya jam talk kita itu 1,5 jam, ini bisa 3 jam nih, Coach ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Coach dari M Saragi. Mungkin panitia mohon dibantu M Saragi untuk di spotlight. Ini sepertinya minta saran nih, Coach nih. Bagaimana panitia? Apakah bisa di spotlight? Oh, off kamera ya. Oke, baik. Pertanyaannya udah, Coach ya. Okay. Ini pertanyaan yang bagus ya dari router Pak Saragi. Jadi saya itu ada salah satu bisnis itu menulis buku. Menulis buku di batch 9, pesertanya itu cuma 4 orang. Itu peserta terkecil di antara seluruh batch. Ketika saya berpikir 4 orang, kok 4 orang nggak nendang ya, kok tidak seperti apa yang saya harapkan ya. Kuncinya cuma satu, ketika kita down di situ dan tidak bisa bangkit lagi, artinya bisnis kita mungkin batch selanjutnya nggak lanjut lagi. Tapi saya melihat bahwa tujuan saya ini bukan mencari duit. Tujuannya saya ingin membantu mereka menerbitkan bukunya. Sehingga di batch 9 itu 4 orang, di batch berikutnya alhamdulillah naik lagi. Jadi semuanya balik lagi ke diri kita, ke mindset kita, ke mental kita. Semuanya harus kita yang ngontrol. Ketika kita lagi down, ketika lagi terpuruk, dan kita merasa, oh saya kayaknya udah selesai nih sampai di sini. Terus nggak bangkit, yang rugi kita. Artinya kita yang harus bisa mengontrol diri kita. Kalau saya, balik lagi catatan yang ada di laptop itu, ini pun akan berlalu. Oh mungkin 4 orang ini mungkin batch ini aja. Mungkin batch berikutnya semoga ada tambahan lagi. Dan terus berinovasi, terus mencari apa nih yang bisa saya lakukan agar bisa menaikkan seperti sedia kala. Seperti itu.
Oh, baik. Oke, Coach, terima kasih banyak. Ini pertanyaan masih ada 15, Coach. Siap. Mungkin waktu gimana kita tunggu sampai sebelum asar ya, Coach ya. Siap. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Tono mungkin hampir sama kayak tadi sih, Coach, yang sebelumnya. Ketika kita dapat membangun super team untuk usaha, Pak Tononya aktif. Silakan Pak Tono untuk menanyakan langsung. Pak Tono, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Anton. Dan maaf tadi saya lupa ini ya, Pak siapa Pak? Dengan Hari. Coach Hari. Oh iya Pak Hari, Pak Hari. Ya ini luar biasa sekali ketemu dengan narasumber kita terkait dengan bisnis ya. Kita dapat berbisnis dengan sambil bekerja dan berbisnis juga, gitu, membangun bisnis di lingkungan kita. Tapi ada yang pertanyaan menggelitik sih. Kita bisa nih membangun super team. Kita bisa develop orang, kita bangun dia untuk membangun bisnis kita dan bekerja sama dengan kita. Tapi satu waktu ternyata dia ini juga ingin juga menjadi sukses seperti kita dan akhirnya resign dan bekerja dengan itu persis banget dengan apa yang kita lakukan dan menjadi kompetitor kita. Nah ini kita bagaimana ya cara menghadapi orang seperti ini? Apakah ya mungkin kita jadikan mitra atau memang real jadi kompetitor kita nih nanti ke depannya? Mungkin itu sih Pak. Makasih banyak. Oke, baik, terima kasih. Silakan Coach. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Kebetulan ini kejadian juga di salah satu bisnisnya saya. Dia dulu kerja sama saya, terus tahu-taunya belakangan dia resign, dia bentuk bisnis yang serupa. Respon yang saya lakukan, saya ngerangkul dia. Saya nanya ke dia apa yang bisa saya support, apa yang bisa saya bantu. Oh, saya butuh bantuan ini. Saya kasih bantuan. Nah, setelah itu, yang perlu kita ketahui, beda tangan itu beda sentuhan. Beda pemikiran, karena yang tahu benar-benar bisnisnya kita berjalan atau tidak itu diri kita sendiri. Kita sebagai ownernya, kita sebagai penentu arahnya. Meskipun dia ngelihat konsep luarannya, tapi kan dia nggak tahu ruhnya seperti apa. Sama halnya kayak dagang bakso nih. Dia tahu resepnya seperti apa. Tapi beda, sentuhannya beda rasanya. Antara tangan yang benar-benar pemilik aslinya dengan dia yang mereplikasi bisnis kita. Nah, dan ini sebagai reminder buat kita. Artinya ada yang salah di kita. Kenapa dia resign? Kenapa dia keluar? Coba dievaluasi. Kalau ternyata ada yang miss di kita, tolong itu jadi pembelajaran buat kita. Tapi kalau ternyata emang bukan di salahnya atau missnya bukan di kita, tapi melainkan di dia yang ingin berkembang seperti kita, kasih kesempatan. Kalau emang punya usaha seperti kita kasih kesempatan. Ini cara-caranya, ini langkah-langkahnya. Karena ketika kita ngeblok dia atau kita menganggap dia itu kompetitor kitanya nggak tidur. Dia biasa-biasa aja tuh. Dia seneng-seneng aja di luaran sana. Tapi kitanya yang kepikiran. Daripada kita mikirin dia, mending kita bantuin dia aja. Karena sesungguhnya rezeki itu sudah dia ngatur. Kita mau jungkir balik sekalipun, kalau bukan punya kita nggak bakalan. Tapi kalau emang punya kita, meskipun kita tutup toko kita, tetap datang ke kita. Itu sih, kuncinya cuma itu. Bantu dia. Mungkin salah satu jalannya sukses itu melalui kita. Ya, semoga terjawab ya. Gimana, Pak Tono? Salah satunya optimis ikhtiar. Seperti ya, Coach ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tono. Selanjutnya dari Aini JMRB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Coach, saya sudah coba berbisnis kecil-kecilan. Jual jilbab, baju sambil bekerja. Bagaimana caranya agar bisa mengembangkan bisnis saya setelah pensiun nanti? Ini sepertinya mudah nih buat Coach. Ini silakan Coach. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Terkait dengan pengembangan bisnis, langkah pertama adalah perluas jaringan dulu. Perluas pertemanan dulu. Jangan sampai temannya itu aja. Pengen jualannya kemana-mana, tapi temannya itu aja. Itu satu. Terus yang kedua, terkait dengan media promosi. Sekarang media promosi kan sudah banyak ya. Mau offline, mau online itu udah banyak banget platformnya. Tinggal kita bagaimana menggunakan media tersebut. Kalau pertanyaannya, saya ini gaptek, saya ini nggak bisa ngikutin perkembangan teknologi. Hire orang, rekrut orang. Nah, contoh kayak di Instagram. Instagram itu kan tinggal kita ngedesain, kalau kita nggak bisa ngedesain, rekrut orang buat ngedesain Instagram kita.
sehingga itu menjadi personal branding kita, sehingga orang-orang tertarik dengan kita. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana mengembangkan bisnis, pertama perluas jaringan dulu. Pertemanannya jangan itu aja. Jadi kalau bisa udah mulai berbaur nih dengan teman, kalau yang tadi teman SD, SMP, SMA, sekarang coba ikut komunitas-komunitas. Kalau kayak komunitas muslim ada One Day One Juice, itu komunitas online ya, ada komunitas tahajud. Terus kalau komunitas hobi ada komunitas motor, komunitas sepeda. Jadi banyak komunitas kok yang bisa kita ikutin. Semoga terjawab ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Aini dari JMRB. Jadi ini Coach sebenarnya materi Coach tadi itu sudah sempurna tuh Coach tuh. Nanti mungkin izin materinya mungkin nanti kita bisa share ya Coach ya. Silakan. Di JM Greek biar nanti bisa menjadi learningnya Roster di Jasa Marga Coach ya. Siapa tahu nanti bisa mengikuti dari Coach dan bisa mengundang Coach nih ke depannya. Oke, nah mungkin tadi pertanyaannya hampir sama Pak Coach dengan yang Bu Hana nih. Pak mau nanya dong bisnis jenis apa yang cocok buat pegawai yang sebentar lagi mau pensiun nih Coach ya kan. Di mana tenaga dan pikiran pegawai yang udah pensiun itu biasanya kan menurun tuh Coach ya. Tapi pengen tetap punya penghasilan nih Coach nih seperti itu. Nah itu kira-kira apa Coach? Mungkin bisa dibantu untuk dijawab Coach. Oke, makasih Bu Hana. Jadi kuncinya cuma satu, ketika kita merasa saya ini nggak mumpuni nih, saya ini nggak bisa untuk menjalankan ini. Kita nge-hire orang, kita ngerekrut orang. Jadi tugas kita adalah mendevelop mereka, membentuk super team untuk menjalankan bisnis kita. Jadi kalau kita merasa kalau saya lagi yang terjun kayaknya secara tenaga sudah nggak bisa nih. Artinya kita ngerekrut tim, kita yang develop mereka, kita yang ngarahin mereka, kita yang monitor mereka. Jadi jangan kita yang kerja, karena kalau semuanya kita yang kerja, secara energi kan mungkin sudah mulai berkurang, terus secara semangat juga mungkin tidak sebesar semangat dari yang tim yang akan kita rekrut. Tim yang kita rekrut tinggal kita buatkan target. Target inilah yang akan menjadi monitornya kita. Seperti itu sih, semoga terjawab. Oke, Coach. Jadi mungkin ketika nanti pensiun kan mendapatkan pesangon. Nah, pesangon inilah. Tapi kita bagaimana kita seakan-akan kita sebagai seorang owner Coach ya. Kita jadi mencari orang yang memang mungkin ahli dalam bisnis yang akan kita jalankan. Nah, kita bukan bagian dari mereka, tapi bagaimana biar mereka yang berjalan Coach yang menjalankan bisnis kita ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Coach nih. Siap. Ini adalah dari Istar dari JLI. Bagaimana Coach cara membuat sistem pengawasan yang baik supaya bisnis bisa ditinggal namun terhindar dari penggelapan. Nah ini Coach. Jadi jangan sampai bisnis berjalan, kita jalan-jalan tapi deg-degan nih Coach. Ya, mungkin ini Coach nih. Jadi bagaimana sih cara membuat sistem pengawasan yang baik supaya bisnis bisa ditinggal namun terhindar dari penggelapan yang dilakukan karyawan sendiri. Terima kasih. Silakan Coach. Ya, makasih. Pertanyaan ini pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana memitigasi risiko. Jadi nanti dari bisnis plan yang akan saya share itu salah satunya adalah flowchart. Kalau di corporate sendiri itu namanya SOP ya. Atau kalau di tempatnya saya namanya TKO, Tata Kerja Organisasi, yang dimana atau SOP inilah yang akan mengikat atau mengontrol kita. Contoh, ketika kita ada pada saat pembayaran dari customer itu kemana alurnya. Jadi kita yang harus ngatur flow-nya, sehingga dari flow inilah kita bisa lihat kira-kira mana yang bisa menimbulkan resiko ada penggelapan. Jadi benar-benar kita olah, benar-benar kita pilah dan pilih terkait dengan flow chart dari bisnis proses yang akan kita jalankan. Jadi kuncinya coba dimitigasi dari flow chart bisnis proses yang kita jalani. Semoga terjawab ya. Oke, baik. Terima kasih sudah selesai Coach. Tapi nih ada satu nih Coach baru muncul, tapi sepertinya teknis nih Coach nih. Mungkin kita tambah dulu 2 menit panitia. Jadi ini sebenarnya lebih kepada sharing dari Pak Saipudin dari RO3 dari Bandung Coach. Saya sudah merintis usaha di bidang perkebunan alpukat mini mungkin. Alpukat Miki, alpukat aligator, dan alpukat pangeran atau peluang. Walau masih skala kecil, baru tertanam sekitar 300 batang alpukat, dan sekarang baru usia 15 bulan dan 15 bulan ya Coach ya. Dan target saya itu minimal 1000 batang. Yang saya tanyakan, salah nggak prinsip saya bahwa
saya sekarang belum memikirkan pemasaran hasil produksi, yang penting saya tanam. Kalau bisa tanam sebanyak-banyaknya dengan menjaga dan selalu mempertahankan produk yang berkualitas, nanti juga kalau punya produk yang bagus dan berkualitas, konsumen akan datang sendiri. Itu yang pertama. Kedua, minta sarannya. Oh ya, satu aja Coach, tapi minta saran dari Coach. Siap. Apakah sudah cukup apa yang dipandang oleh beliau, atau mungkin nanti ada tips dari Coach? Siap. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebaiknya segala sesuatunya itu harus kita rencanakan dengan baik, dengan matang. Kalau seumpamanya kita hanya sekedar menghasilkan produk tapi belum memikirkan ini mau dikemanakan. Ketika nantinya produk kita ada nih, anggaplah 1000 alpukat, tapi kita nggak tahu nih siapa yang akan membeli. Nah, konsekuensinya harganya bisa turun. Karena ketika alpukat itu lepas dari pohon dan udah beberapa hari, otomatis kan secara kualitas turun juga. Jadi yang perlu diantisipasi, kita dari awal kita menawarkan ke beberapa tempat nih. Yang dimana beberapa tempat ini kita buatkan MOU sebagai ikatan. Kita ada jaminan kualitas bahwa kualitas alpukat yang kita kasih ini sesuai seperti ini loh standarnya. Silakan dibandingkan dengan alpukat lain, secara kualitas oke, terus secara harga kompetitif. Ketika itu bisa tercapai deal-dealan dengan beberapa B2B ya, dengan beberapa pihak pengelola restoran, itu akan jauh lebih bagus ketimbang nanti sudah produk kita sudah banyak, tapi tidak ada pasarnya di luaran sana. Itu bisa menurunkan harga aja sih. Jadi sebaiknya tolong paralel aja beberapa pohon ini, beberapa pohon yang sudah membuahkan hasilnya itu di-share aja dulu ke beberapa toko, beberapa restoran, silakan B2B, bisnis to bisnis, kerjasama dengan mereka, sehingga ketika nantinya produk kita melimpah, itu akan jauh lebih memudahkan kita untuk menyalurkannya. Seperti itu, semoga terjawab. Oke, baik. Terima kasih. Itu pertanyaan terakhir, Coach. Jadi karena memang sepertinya tuh udah berupaya ingin bertanya tuh di terakhir tuh. Kita mau close, muncul pertanyaan tersebut. Terima kasih banyak. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Coach Hari. Saya kira ini menjadi satu motivasi kita sebagai karyawan. Mudah-mudahan nanti yang Coach sampaikan tadi mudah-mudahan sangat bermanfaat buat Roster Jasa Marga. Seperti itu Coach ya, terima kasih banyak. Dan saya minta mungkin resumenya nih, closing statement yang menarik, yang mungkin pesan dari Coach terhadap kepada roster di Jasa Marga. Coach, silakan Coach. Oke, makasih Bapak Ibu roster sekalian. Closing statement dari saya, luangkan waktu bukan menunggu waktu luang. Karena kalau dibilang sibuk, semua orang sibuk. Tergantung bagaimana kita mau meluangkan waktu untuk bisa mengimbangi antara bisnis dengan pekerjaan. Terus kalau terlalu nyaman di zona saat ini, sebaiknya tolong dipertimbangkan bahwa segala sesuatunya itu bisa saja terjadi. Contoh beberapa company yang kayak Merpati, siapa sangka Merpati tiba-tiba tutup kan. Jadi semua kondisi perusahaan itu tidak ada yang tahu. Terus kayak BlackBerry itu sangat jaya di zamannya. Kondisi karena satu dan lain hal sehingga dia kolaps juga. Nokia, siapa sih yang tidak kenal Nokia? Semua itu sangat merajalela di zamannya. Tapi sekarang kita cek produknya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, yang nyaman di zonanya, tolong flashback ke diri kita. Luangkan waktu bukan menunggu waktu luang untuk memulai untuk berbisnis. Bisnisnya nggak mesti besar-besaran di awal. Kalau nggak punya modal, coba jadi reseller dulu. Minimal melatih mental kita menjadi seorang pebisnis, sehingga ketika kita sudah memiliki modal yang mumpuni, memiliki waktu, terus memiliki modal, memiliki produk sendiri, sehingga kita sudah siap bertempur dengan customer yang ada di luaran sana. Karena yang namanya bisnis itu harus latihan, tidak ada yang instan. Kayak naik tangga itu nggak mungkin dari 1 langsung ke 100 ya, tapi 1, 2, 3, dan seterusnya. Semoga bermanfaat untuk sesi sharing pada siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada yang mau ditanyakan bisa DM di Instagram atau bisa DM di nomor WhatsApp ya. Insya Allah saya full support terkait dengan pengembangan bisnis. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.